Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah malam ini kita kembali lagi berjumpa. Dan untuk pekan ini, Bapak-bapak, karena 2 pekan sebelumnya kita sudah fokus tahsin Quran dan juga tahsin Iqra, maka kita akan lanjutkan pelajaran fikih ibadah kita dari kitab Fikih Al-Muyassar, ya, dari kitab Fikih Al-Muyassar. Kita sekarang masuk pada bab yang ke-6. Para ulama di sini mengatakan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Insya Allah kita akan mempelajari 3 jenis sujud ini, Bapak-bapak. Taib, bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, pensyariatan sujud sahwi dan sebab-sebabnya. Yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah sujud yang dituntut untuk dilakukan di akhir sholat untuk menambal kekurangan dalam sholat atau kelebihan atau keraguan. Dan sujud sahwi ini disyariatkan berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajadataini." Bila salah seorang di antara kalian lupa dalam sholatnya, maka hendaknya dia sujud 2 kali. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan berdasarkan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Kemudian Bapak-bapak rahimakumullah, para ulama telah berijma, bersepakat, ya, bahwa sujud sahwi itu atau sujud sahwi itu disyariatkan. Sebab-sebab sujud sahwi adalah tadi kelebihan, kekurangan, dan keraguan di dalam sholat. Misalkan kita kelebihan rokaat, kita kekurangan rokaat, atau melewati hal-hal yang sifatnya wajib, ya. Dan kita tuh ada keraguan yang timbul ketika kita lagi sholat. Taib, bagian yang kedua, kapan wajib sujud sahwi? Nah, sujud sahwi wajib karena sebab-sebab berikut. Yang pertama, Bapak-bapak rahimakumullah, para ulama mengatakan, bila seorang menambah perbuatan dari jenis amalan dalam sholat, misalnya menambah ruku, menambah sujud, berdiri, atau duduk sekalipun durasinya diasumsikan seukuran lama duduk istirahat. Ya. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat bersama kami 5 rakaat. Ketika beliau telah selesai dari sholat, maka terdengar suara gaduh di antara mereka. Biasa bapak-bapak ya, jamaah gitu ya. Ada kasak-kusuk mungkin. Maka beliau bertanya, ya, ada apa dengan kalian? Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, adakah sesuatu yang ditambahkan dalam sholat? Maka beliau menjawab, tidak. Mereka berkata, ya, ini para sahabat yang sholat di belakang Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda telah melakukan sholat 5 rakaat. Nah, ini berarti nambah bapak-bapak ya. Lalu beliau berbalik, maksudnya tadinya udah ngadep ke jamaah karena disunnahkan bapak-bapak kalau habis sholat, habis salam, imam itu berbalik badan ke arah jamaah. Ya, lalu setelah beliau disampaikan seperti itu, beliau berbalik lagi ke arah kiblat, ya. Lalu melakukan sujud 2 kali, ya. Kemudian setelah itu beliau salam. Dan kemudian beliau bersabda, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Karena itu bila salah seorang di antara kalian lupa, maka hendaknya dia sujud 2 kali. Maksudnya lupa dalam keadaan sholat, ya. Bila tambahan dalam sholat, nih para bapak-bapak rahimakumullah, para ulama mengatakan, bila tambahan dalam sholat diketahui saat sholat berlangsung,
maka dia wajib duduk saat mengingatnya sekalipun saat dia ruku. Karena seandainya dia melanjutkan kelebihan tersebut sepengetahuannya, maka dia telah menambah sesuatu dalam sholat dengan sengaja dan itu dilarang. Maksudnya, bapak-bapak rahimakumullah, bapak-bapak sholat asar, ya, sholat asar, ya, lalu di akhir sholat, di rakaat yang keempat, bapak-bapak rahimakumullah berdiri. Karena nganggapnya ini rakaat ketiga. Tapi tiba-tiba ketika bapak lagi ruku di rakaat yang tambahan ini, yang kelima berarti kan ya, ingat ternyata tadi sudah tuh tadi barusan rakaat keempat. Nah, ketika ingat seperti itu langsung sujud. Maksudnya langsung duduk maksudnya. Langsung duduk, langsung tahiyat akhir. Nggak boleh diterusin. Ya. Nggak boleh diterusin, duduk tahiyat akhir, bapak-bapak rahimakumullah. Maka setelah dia salam, nanti juga akan dijelaskan oleh para ulama di sini. Setelah dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia sujud 2 kali, sebagaimana sujud ketika sholat. Sujud, lalu duduk, sujud, lalu dia salam lagi. Nah itu, teknisnya seperti itu bapak-bapak. Ya. Tapi ini kasusnya adalah ketika dia teringat ya melakukan tambahan rukun ya di rakaat yang kelima. Nah, jadi jangan diterusin ya. Udahlah nanggung, udah ruku, sekalian aja sujud 2 kali dan salam. Ini salah ya, bapak-bapak yang saya muliakan. Kemudian yang kedua, atau mengucapkan salam sebelum sholatnya sempurna. Berdasarkan hadis Imran bin Husain, beliau berkata, Sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 raka'atin minal asri. Thumma qama fadakhala al-hujrata faqama rajulun basitul yadaini faqala Aku saritis salatu ya Rasulullah, fakharaja mughdaban, fasalla ar-rak'ata allati kana taraka thumma salam, thumma sajada sajadatai sahwi, thumma salam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salam di rakaat ketiga di sholat asar. Ya, berarti kan kurang 1 rakaat bapak-bapak ya. Kemudian beliau bangkit, lalu masuk ke dalam kamar beliau, ke rumah beliau. Lalu ada seorang laki-laki yang kedua tangannya panjang, ya. Lalu dia berdiri, kemudian berkata, Aku sirratis salatu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah sholatnya tadi dikosor? Ya, maka beliau pun keluar dalam keadaan dibuat marah, ya, seperti ada yang terjadi di sesuatu di dalam rumah mungkin. Lalu beliau sholat 1 rakaat yang tertinggal, kemudian beliau mengucapkan salam. Perhatikan bapak-bapak, beliau mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian beliau sujud sahwi 2 kali, kemudian beliau salam lagi, ya. Yang kemudian yang ketiga, melakukan kesalahan bacaan yang mengubah makna karena lupa. Karena bila sengaja, maka ia membatalkan sholat. Maka bila lupa, ia wajib sujud sahwi. Di antaranya bapak-bapak rahimakumullah ketika melakukan kesalahan di surat Al-Fatihah. Ya, atau di bacaan-bacaan ketika ruku, ya, ketika bangun dari ruku, ketika sujud, ketika di antara 2 sujud, atau bahkan ketika dia melakukan tahiyat akhir, ya, sholawat akhir, ya, di akhir rakaat. Maka oleh karena dari itu bapak-bapak rahimakumullah, pentingnya kita khusyuk ketika sholat. Pastikan bacaan yang kita lantunkan, bacaan sholat maksudnya, yang kita ucapkan itu dibaca dengan fasih, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika ditanya tentang al-ihsan, maka beliau bersabda,
an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu itu kalau ibadah ya seakan-akan kamu itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kamu tuh nggak bisa melihat Allah, maka bayangkan Allah itu melihat kamu. Nah, jadi kita itu ketika mendatangkan perasaan seperti ini, kondisi seperti ini, insya Allah kita akan khusyuk dan bacaan kita pun kita berusaha fasih sefasih mungkin. Ya, begitu. Taib, yang keempat, meninggalkan salah satu wajib sholat. Perhatikan bapak-bapak, wajib sholat. Ya, berdasarkan hadis Ibnu Buhainah, dia berkata, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat mengimami kami 2 rakaat dari sholat-sholatnya. Kemudian beliau berdiri sehingga tidak duduk untuk tasyahud awal. Ya, karena tasyahud awal, bapak-bapak rahimakumullah, ini hukumnya wajib, bukan rukun. Ya. Lalu orang-orang pun berdiri bersama beliau. Manakala beliau menyelesaikan sholat dan kami menunggu salamnya, maka beliau bertakbir sebelum salam. Lalu beliau sujud sahwi 2 kali. Ketika beliau duduk tasyahud akhir, kemudian beliau salam. Ya. Dan hadis ini menetapkan sujud sahwi bagi siapa yang meninggalkan tasyahud awal. Maka wajib-wajib sholat yang lainnya dikiaskan kepadanya. Seperti ketika kita meninggalkan tasbih, bacaan subhana rabbiyal a'la ketika ruku', atau subhana rabbiyal a'la ketika sujud, atau ketika kita lupa membaca rabbil firli di saat duduk di antara 2 sujud. Itu adalah bacaan wajib sholat. Ya. Atau meninggalkan takbir intiqal, ini takbir perpindahan. Ya, sebagian ulama, bapak-bapak rahimakumullah, ya ini kalau ada orang yang tidak mengucapkan takbir intiqal, itu tidak sah sholatnya. Ya, tapi di sini para ulama memasukkan, para penulis kitab Fikih Al-Muyassar memasukkan takbir intiqal ini pada wajib sholat. Ya. Lalu yang kelima, wajib melakukan sujud sahwi bila terjadi kebimbangan pada jumlah rakaat, sehingga yang bersangkutan tidak tahu persis berapa rakaat yang ketika itu dia sholat. Ya, jadi dia itu ada keraguan-raguan, ini rakaat keberapa ya? Ya. Hal itu terjadi saat sholat berlangsung, karena dia melaksanakan sebagian sholatnya dalam keadaan ragu. Apakah dia termasuk darinya, maksudnya rakaat tersebut, atau kelebihan darinya? Maka niatnya pun melemah, sehingga ia memerlukan tambalan, yaitu sujud sahwi. Jadi pokoknya bapak-bapak, setiap ada keraguan-raguan, ya, maka kita ya ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis Abu Hurairah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bila salah seorang di antara kalian berdiri untuk sholat, maka setan datang kepadanya, lalu mengacaukan sholatnya. Diingatkan ini, diingatkan itu, ya, dan hingga ia tidak tahu berapa rakaat dia sholat. Maka bila salah seorang mendapatkan peristiwa itu, maka hendaknya dia sujud sahwi 2 kali ketika dia sedang duduk saat tasyahud akhir. Ya. Dalam kondisi ini, bapak-bapak rahimakumullah, yang bersangkutan berada di antara 2 perkara. Pertama, kerakuannya tanpa ada tarjih. Dia nggak bisa menentukan, ya. Dia tidak bisa memilih yang benar, ya. Untuk 2 dari kemungkinan. Nah, dalam kondisi ini maka ia mengambil rakaat yang lebih sedikit, ya, dan mendasarkan sholatnya dengan jumlah rakaat yang sedikit, lalu melakukan sujud sahwi. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bila salah seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, lalu dia tidak tahu berapa rakaat dia sholat, 3 atau 4, atau bahkan 2, ya, maka hendaknya dia membuang keraguan dan mendasar sholatnya atas apa yang diyakininya. Kemudian sujud 2 kali sebelum mengucapkan salam.
Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, kalau misalkan ketika kita sedang sholat, lalu kita lupa, kita ragu, maka kita jadikan rokaat yang sedang kita lakukan itu berdiri adalah rokaat yang paling kecil. Misalkan contoh begini, ya. Ketika kita sholat zuhur, kita sedang aslinya berada di rokaat yang ketiga. Lalu kita lupa, ini rokaat ketiga atau rokaat kedua ya? Nah gitu. Aslinya dia di rokaat ketiga, Pak. Ya, tapi dia lupa, ini rokaat ketiga atau rokaat kedua. Maka ambil yang terkecil. Berarti apa? Jadikan rokaat yang sedang kita sholat tersebut adalah rokaat yang kedua. Ya. Tapi bapak-bapak kalau udah kayak begini, jangan meleng lagi sholatnya. Udah lupa nih, ya kan? Tadi udah rokaat, udah tahiyat nih. Pas bangun, lupa lagi. Aduh, ini rokaat keberapa? Aduh, ini berarti sholatnya kacau berarti. Mungkin lagi mikirin sesuatu ya, bapak-bapak. Tapi itu benar terjadi, bapak-bapak. Demi Allah, itu benar terjadi. Saya pernah ngalamin dulu. Ya lagi sholat, ya karena di masjid pinggir jalan kan ya Pak ya. Ya udah kita makmuman aja sama orang gitu kan, tepok aja. Ya Allah Pak, dia udah bener tuh rokaat, udah dia bangun sholat kalau nggak salah sholat asar waktu itu saya. Sholat asar dia udah bener tuh. Udah rokaat 1 udah bener, rokaat 2 udah bener. Nah ini udah mulai kacau bapak-bapak di rokaat yang ketiga. Ya, dia udah gelisah. Berdirinya kok tiba-tiba jadi lama ini kan. Lama, udah tapi tetap saya ikutin. Lalu tiba-tiba dia di rokaat yang ketiga, bapak-bapak rahimakumullah, dia tahiyat awal lagi. Padahal tadi kan sudah. Di rokaat ketiga dia tahiyat awal. Kita jamaah ngucap apa bapak-bapak? Kita bertasbih dong, ya kan? Subhanallah gitu. Subhanallah udah diingetin, ya kan? Wah dia makin kacau bapak-bapak. Makin kacau, makin gak bener. Gak tahu sholatnya berapa rokaat itu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya memisahkan diri dari jamaah. Saya memisahkan diri dari jamaah. Yang lain juga jamaahnya memisahkan diri. Dia sholat sendirian. Lalu setelah kita selesai sholat, dia ngomong, bapak-bapak maaf ya, sholatnya kacau, saya pikirannya kemana-mana, ya Allah. Ya udah kita ya memaklumi lah, mungkin namanya masjid di pinggir jalan kan Pak ya, kita kan nggak tahu mungkin beliau ada urusan apa begitu ya. Ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita kekhusyuan ya. Nah ini jadinya pentingnya kita belajar ini bapak-bapak ya. Pentingnya kita belajar sujud sahwi. Nah Ustadz, ini gimana Ustadz solusinya biar kita nggak kayak begini? Ya kita sholat berjamaah di masjid ya. Selama kita ada luang waktu, bapak-bapak rahimakumullah, tidak ada uzur ya, sholat ke masjid. Karena hukum asalnya seorang lelaki, dia sholat berjamaah ke masjid. Kecuali memang ada uzur ya. Taib. Lalu para ulama melanjutkan, bapak-bapak rahimakumullah, yang kedua, bila dia memiliki dugaan kuat. Ini dia punya dugaan yang kuat, bapak-bapak. Dan dia mampu mentarjihnya, menyatakan lebih kuat. Oh enggak, ini udah rakaat ketiga, ini udah benar. Itu lagi baca surat Al-Fatihah tuh, bapak-bapak. Lagi baca surat Al-Fatihah, dia berjibaku nih di kepalanya. Enggak, ini benar udah rakaat ketiga gitu kan. Ya, maka bapak-bapak rahimakumullah, hendaklah dia menghafalkan apa yang dia yakini tersebut. Ya, dan dia membangun sholatnya berdasarkan hal tersebut, lalu dia sujud sahwi 2 kali. Udah, nggak usah diambil pusing bapak-bapak. Ya, pokoknya kaedahnya, ya, kaedahnya adalah kalau misalkan dia ragu, ya, maka jadikan rokaat itu adalah rokaat yang terkecil, ya. Tapi kalau misalkan dia udah mantep nih,
udah pokoknya ini rokaat ketiga. Tapi jangan lupa bapak-bapak nanti di akhir sujud sahwi dua kali. Ya, seperti itu. Dan ini ada dalilnya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falyataharras sawaba, thumma liyutimma alaihi ay alat taharri, thumma liyusallim, thumma liyasjud sajadataini ba'da an yusallim." Maka hendaknya dia berusaha mencari yang benar dengan teliti. Ya, diingat-ingat bapak-bapak. Ya, kemudian menyempurnakan sholatnya berdasarkan hal itu, yaitu atas dasar mengingat-ingat, ya. Kemudian hendaknya dia mengucapkan salam, kemudian melakukan sujud sahwi 2 kali setelah salam. Gitu bapak-bapak ya. Pokoknya sujud sahwi faktornya ada 3. Nah, tadi sudah saya sebutkan. Coba bapak-bapak ada yang masih ingat nggak? Faktor yang pertama tadi apa? Kenapa kok orang bisa sujud sahwi? Keraguan tak ragu. Sah, betul, keraguan. Yang kedua? Kelebihan rokaat sama kekurangan. Betul, kelebihan atau kekurangan. Itu udah Pak, jadi pegangan. Pegangan udah sampai kita nanti jadi engkong-engkong. Pokoknya kalau saya ngerasa saya ini kurang, saya kelebihan, atau saya keraguan, udah nanti di akhir tutup dengan sujud sahwi. Nggak usah akhirnya kejadian kayak bapak-bapak tadi yang saya ceritakan kacau bapak-bapak sholatnya. Ya, begitu. Ya, akhirnya sholatnya nggak selesai. Mau sholat 2 rakaat kok jadi 8 rakaat. Na'udzubillah. Ya, Pak ya. Tayyib. Ini pentingnya kita belajar. Apalagi kita sudah jadi kepala rumah tangga, atau nanti kita jadi calon kepala rumah tangga. Kita ngajarin istri kita ngajarin anak-anak kita. Ya, ini penting. Kita masuk bagian yang ketiga bapak-bapak rahimakumullah. Kapan sujud sahwi itu disunnahkan? Para ulama di sini mengatakan disunnahkan sujud sahwi bila orang yang sholat mengucapkan zikir yang disyariatkan bukan pada tempatnya karena lupa. Contohnya apa bapak-bapak? Contohnya lagi ruku, tapi dia malah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Lupa kok bacaan sujud, lalu diperbaiki dengan bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi diganti. Nah, tapi kita nanti bapak-bapak rahimakumullah ya, sujud sahwi ya, atau membaca tasyahud pada saat berdiri, tapi ini tidak mungkin dengan mengucapkan zikir yang disyariatkan pada posisi tersebut. Misalnya dia membaca Al-Fatihah di waktu ruku, tapi ini jarang terjadi. Ya, dan mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdataini." Bila salah seorang di antara kalian lupa dalam sholat, maka hendaknya dia melakukan sujud sahwi 2 kali. Kemudian, bagian keempat, tempat dan tata cara sujud sahwi. Kita akan bahas tempatnya dulu bapak-bapak ya. Para ulama mengatakan tidak disangsikan atau tidak diragukan lagi bahwa hadis-hadis tentang 4 tempat sujud sahwi terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi sebelum salam. Bagian kedua menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi sesudah salam. Oleh karena itu sebagian ulama ya muhaqqiqin, para peneliti ya berkata, orang yang sholat itu diberikan pilihan. Bila ia berkenan maka dia boleh melakukan sujud sebelum salam, dan kalau dia mau dia boleh melakukan sujud setelah salam.
Ya, karena hadis-hadis yang hadir menetapkan kedua perkara tersebut. Seandainya orang yang sholat melakukan sujud untuk setiap perkara sebelum salam atau sesudahnya, maka itu boleh. Dan Imam Az-Zuhri rahimahullah berkata, yang paling akhir dari dua hal ini adalah sujud sebelum salam. Jadi bapak-bapak rahimakumullah, kesimpulannya, ya, mau bapak itu kurang, mau bapak itu ragu, mau bapak itu sholatnya nambah rokaat atau menambah bacaan, tetap kita boleh milih mau sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam. Ya, ini boleh. Dan saya pernah nanya sama guru saya dan beliau jawabannya seperti itu. Ya. Beliau jawabannya boleh, mau sebelum salam boleh, mau setelah salam boleh. Jadi nggak usah bingung, ini kurang apa nambah ya? Apa ragu? Nggak usah ragu seperti itu. Ya, jadi kita langsung saja. Ya, langsung saja apa? Langsung saja pilih mana yang mudah untuk kita. Mau sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Lalu, tata cara sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi adalah sujud dengan dua sujud seperti sujud ketika sholat. Bertakbir saat hendak sujud dan saat bangun darinya. Kemudian mengucapkan salam. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa harus mengucapkan tasyahud lagi bila sujud sahwi dilakukan sesudah salam. Karena hal itu terdapat 3 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang derajatnya hasan, ya, tidak sampai sahih bapak-bapak, hanya hasan saja. Dengan berkumpulnya jalan-jalan periwayatannya sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Fathul Bari. Namun bapak-bapak rahimakumullah, nggak usah diambil pusing, ya. Yang penting bapak-bapak sujud sahwi 2 kali sudah selesai, ya, seperti itu, ya. Jadi nggak usah lagi tasyahud, ya. Sujud sudah cukup 2 kali, maaf. Lalu bapak-bapak rahimakumullah, bagian kelima yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud yang kita lakukan saat kita baca Quran. Nah, tapi ada tempat-tempatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama di sini, sujud tilawah ini disyariatkan saat membaca dan mendengar ayat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, bapak-bapak rahimahullah, beliau radhiyallahu anhuma berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fiha as-sajadah. Fayasjud wa nasjud ma'ahu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an li jabhatihi." Ya. Nabi SAW pernah membacakan kepada kami surat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Ya, maka beliau bersujud dan kami pun sujud bersama beliau. Sampai-sampai salah seorang di antara kami tidak menemukan tempat untuk keningnya. Maksudnya tuh saking padatnya bapak-bapak, ya. Mau sujud tuh susah. Nah, kayak gitu. Dan hadis ini sahih muttafaqun alaih. Kemudian para ulama menyebutkan sujud ini sunnah menurut pendapat yang sahih, bukan wajib, ya. Ya, faqad qara'a Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu 'ala nabiyyi wan najmi idza hawa, yakni surat An-Najm, falam yasjud fiha. Dan di surat An-Najm ini bapak-bapak ada namanya ayat sajadah. Ketika beliau baca surat An-Najm di hadapan Nabi, beliau nggak sujud tilawah di ayat tersebut. Dan Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan Zaid bin Thabit. Maka para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa sujud tilawah itu tidaklah wajib. Ya. Nah, kemudian sujud tilawah disyariatkan untuk pembaca yang baca dan yang mendengar, bapak-bapak, ya. Bila dia membaca ayat sajadah di dalam dan di luar sholat,
berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau membaca ayat sajadah, juga berdasarkan sujudnya para sahabat bersama beliau sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar tadi yang sudah dibacakan, ya. Dan Bapak-bapak rahimakumullah, dalil yang menetapkan disyariatkannya sujud ini dalam sholat adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Rafi'. Dia berkata, "Shallaitu ma'a Abi Hurairah al-atamah." Ya, faqara'a idza as-sama'u syaqqat. Jadi surat Al-Insyiqaq. Fasajada faqultu lahu ma hadhihi, ya. Qala sajadtu biha khalfa Abi Al-Qasim, yani Abil Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjudu biha hatta alqahu. Yang artinya, kata Abu Rafi, aku pernah sholat Isya bersama Abu Hurairah. Lalu dia membaca surat Al-Insyiqaq, ya. Dan di surat Al-Insyiqaq itu ada ayat sajadah. Kemudian ketika beliau melewati ayat sajadah tersebut, Abu Hurairah itu sujud tilawah. Setelah sholat, ya, Abu Rafi, karena dia nggak pernah ngalamin bapak-bapak, dia bingung. Abu Hurairah ngapain nih? Makanya dia nanya, wahai Abu Hurairah, ma hadhihi? Maksudnya, kenapa kamu lakukan itu? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, aku tadi tuh sujud tilawah, ya. Dan aku pernah sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau melakukan hal tersebut. Maka aku akan senantiasa bersujud karena membacanya sampai aku wafat atau aku menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian, ini poin juga bapak-bapak. Bila ada orang yang baca Quran melewati ayat-ayat sajadah dan dia nggak sujud, maka orang yang dengerinnya pun nggak sujud, ya. Karena dalam masalah ini pendengar mengikuti orang yang membaca berdasarkan hadis tadi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang sudah kita bacakan, ya. Kemudian keutamaan sujud tilawah. Nah, ini bapak-bapak dipegang, diingat baik-baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqul ya wailah umira ibnu Adam bis-sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa abait faliyan nar." Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, bila manusia membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan yang ganggu sholat itu bapak-bapak ya, dan setan-setan yang ada di sekitarnya, dia menjauh, ya, dan dia menangis. Lalu dia berkata, ya wailah, celakalah manusia itu. Dia diperintah untuk sujud, lalu dia sujud. Maka dia mendapatkan surga. Sedangkan aku diperintah untuk sujud oleh Allah, maksudnya sujud kepada Nabi Adam, namun aku menolak dan aku mendapatkan neraka, ya. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, bapak-bapak kalau mau bikin setan nangis, nah inilah kesempatan kita. Lagi baca ada ayat sajadah nih, wah saya sujud ngapain? Ya bikin setan nangis, bikin setan menyesal. Selama ini kan dia gangguin kita terus kan, ya, bisikin kita untuk berbuat maksiat kepada Allah gantian, ya, begitu. Dan kita harus mengimani hadis ini bapak-bapak. Ini hadis bukan gimmick, bukan. Hadis ini sahih riwayat Muslim, ya, begitu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan wahyu. Kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tuh kalau ngomong bukan berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan wahyu. Gitu. Jadi bukan mengandai-ngandai, tidak, ya.
Lalu Bapak-bapak, sifat dan tata cara sujud tilawah. Kayak gimana sih sujud tilawah itu? Cara sujud tilawah adalah sujud sekali saja. Ya, boleh bertakbir ketika sujud dan boleh tidak. Ya. Kapan bertakbirnya? Ketika sholat, Bapak-bapak. Ya. Tapi kalau lagi di luar sholat, maka tidak bertakbir, ya. Kalau lagi sholat kan Bapak-bapak biasa tuh di Al-Asri ya. Setiap Jumat imamnya ada sujud tilawah. Udah benar tuh dia takbir lagi udah benar. Tapi kalau ketika lagi tilawahan, ya, mau takbir boleh, mau tidak boleh, ya. Taib. Kemudian ketika dia sujud, bacaan doa yang paling pendek adalah Subhana Rabbiyal A'la. Kayak kita baca doa sujud. Atau yang mau panjang sedikit boleh, ya. Ya ini Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ya. Atau bacaan yang lebih panjang juga boleh, yakni sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Yang artinya wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Ya. Kalau nggak baca boleh Ustadz, sebagian ulama membolehkan. Ya. Sujud saja tanpa membaca apa-apa, sebagian ulama membolehkan, ya. Tapi ya masa kita nggak mau baca doa sujud, kan gampang, Subhana Rabbiyal A'la, selesai udah, ya. Lalu Bapak-bapak rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada 15 tempat sujud tilawah. Ya, yang pertama di surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua di surat Ar-Ra'd ayat 15. Surat An-Nahl ayat 49-50, ya. Jadi ketika membaca surat An-Nahl ini jangan sujud di ayat 49-nya, tapi sujud di ayat 50-nya, walau kata sujud ada di ayat 49. Ya. Kemudian di surat Al-Isra ayat 107 sampai ayat 109. Ya, kalimat sujudnya ada di ayat 107, tapi kita disunnahkan sujudnya di ayat 109. Habis baca ayat 109, ketika kita membaca khusyu'a, baru kita sujud. Begitu juga di surat Maryam ayat 58, kemudian yang kelima di surat Al-Hajj ayat 18, yang keenam di surat Al-Hajj ayat 77, kemudian yang ketujuh surat Al-Furqan ayat 73, yang kedelapan surat An-Naml ayat 25-26, yang kesembilan surat As-Sajdah ayat 15, yang ke-10 surat Fussilat ayat 37 sampai 38, ke-11 surat An-Najm ayat 62, yang ke berapa nih? 12 surat Al-Insyiqaq ayat 20 sampai 21. Ini kayaknya saya salah ngitung nih. Intinya ada 15 tempat Bapak-bapak rahimakumullah, ya. Dan yang ke-15 adalah dalam surat Shad, dan ini adalah sujud syukur, ya, bukan sujud tilawah, ya. Tadi ada surat Al-Alaq juga, ya, ayat 19. Di surat Shad, Bapak-bapak rahimakumullah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, laisat Shad, bukanlah surat Shad min azaimis sujud, wa qad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Ya, surat Shad bukan termasuk sujud yang ditekankan. Sungguh aku telah melihat Nabi sujud padanya. Ini sujud syukur, ya. Dan yang terakhir Bapak-bapak, bagian ke-6 sujud syukur. Nah, ini penting Bapak-bapak, ya, sujud syukur ini sangatlah penting sekali. Dianjurkan, ini kata para ulama, bagi siapa yang mendapatkan nikmat atau dijauhkan dari musibah atau mendapatkan kabar gembira, agar dia sujud syukur.
Jadi sujud syukur ini bukanlah perkara bid'ah, Bapak-bapak, ya. Bukanlah perkara kebid'ahan. Sujud syukur itu disyariatkan. Sebagian orang salah paham, ya. Lagi ada lomba atau apa gitu, Bapak-bapak rahimakumullah, ya. Lagi ada lomba, lalu dia menang gitu ya. Dia nggak mau sujud syukur, misalkan lomba hafalan Quran, ya. Lomba hafalan Quran, lomba hafalan hadis. Dia menang, ya. Boleh dia sujud syukur, nggak boleh kita ingkari, ngapain kamu sujud syukur. Atau misalkan dia dipromosiin, ya, dapat naik jabatan dengan cara yang halal, ya, nggak sikut kanan sikut kiri. Ini kan terjadi di dunia perkantoran, Bapak-bapak, ya. Itu ya. Ya, dia bersujud syukur, nggak masalah. Ya. Atau ketika naudzubillah dia lagi di jalan mendapatkan musibah, lalu dia selamat dari musibah tersebut, dia sujud syukur, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, aku masih hidup, aku nggak celaka satupun, keluargaku juga masih hidup, alhamdulillah, ya. Maka kita sujud syukur. Atau mendapatkan kabar gembira, misalkan udah daftar haji, ya kan, daftar hajinya 25 tahun masa tunggunya. Tiba-tiba di tahun ke-6 dapat WA, dapat kabar dari itu, ya, Kementerian Haji gitu ya. Dengan ini kami menginformasikan Bapak bahwa pendaftar ini tahun ini berangkat tahun depan. Masya Allah. Sujud syukur, alhamdulillah ya Allah. Nah, ini adalah sujud syukur yang disyariatkan dan tidak mesti menghadap kiblat. Jangan Bapak-bapak, kiblat mana nih kiblat? Nggak usah juga. Sujud-sujud aja udah, ya. Ya, begitu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Diriwayatkan dari Abu Bakrah anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au yusarru bihi kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Bahwa apabila Nabi mendapatkan suatu perkara yang membahagiakan atau diberikan kabar gembira, maka beliau langsung sujud sebagai ungkapan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum pun melakukannya. Begitu juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujud ini hukumnya sama dengan sujud tilawah, yaitu sunnah, ya Bapak-bapak, bukan perkara bid'ah, ya. Dan juga Bapak-bapak rahimakumullah, tidak ada riwayat yang disebutkan secara sahih dari Rasulullah doa khusus sujud syukur, nggak ada. Ya, bebas. Bapak-bapak ketika sujud doa, ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, aku dapat kabar gembira ini, aku naik pangkat, aku dapat gaji, aku dapat bonus, istriku melahirkan dengan selamat, anakku sehat, segala macam pokoknya. Sebutkan nikmat yang Allah berikan, yang kita bersyukur sujud, ya, sujud syukur karena hal itu. Sampai sini jelas Bapak-bapak rahimakumullah. Nah, jadi hari ini kita belajar 3 sujud. Sujud apa saja tadi? Sujud sahwi. Betul, sujud sahwi. Terus sujud tilawah. Terakhir sujud syukur, ya. Lagi sujud sahwi 3 faktor. Yang pertama tadi adalah keraguan, lalu kekurangan atau kelebihan, ya. Hukumnya apa sujud sahwi ini Bapak-bapak? Ayo. Hukumnya dia itu asalnya wajib, ya. Hukum asalnya dia itu wajib, ya Bapak-bapak. Namun sebagian ulama dia memberikan rincian. Ustadz, kita kan niat nih udah mau sujud sahwi, cuma lupa. Bagaimana tuh? Nah, kan?
udahnya sholatnya lupa, sujud sahwinya lupa juga. Dasar manusia, kan gitu ya Pak ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau misalkan antara dia selesai sholat dengan ingatnya jauh waktunya, maka tidak perlu dia sujud sahwi. Ya sudah, yang sudah ya sudah ya. Tapi kalau misalkan dia baru ingatnya sekitar mungkin Bapak-bapak rahimakumullah 5 menitan. Taruhlah habis lipat sajadah kasarannya gitu. Atau mau keluar dari masjid, tiba-tiba ingat, belum sujud sahwi tadi, langsung sujud sahwi. Jangan ditunda ya. Seperti itu. Demikian Bapak-bapak rahimakumullah. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, jika cukup, insya Allah pada pertemuan pelajaran fikih muyasar pekan depan, pekan berikutnya maksudnya, kita akan masuk pada bab yang ketujuh, yaitu sholat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ingat Bapak-bapak, ilmu itu bukan hanya jadi perpustakaan, bukan hanya sekedar wawasan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita amalkan ya. Kalau kita ikhlas karena Allah, kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Lalu Bapak-bapak, agama kita ini agama yang dibangun di atas ilmu, bukan agama yang dibangun di atas perasaan atau dugaan atau kisah-kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pentingnya lah kita belajar ya. Mudah-mudahan ya Allah juga ganjar kita dengan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak-bapak.